Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik kalian bisa jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Intuisi, sweetness, dan stop. Oke, kita akan klarifikasi energi dan pesan untuk hari ini. Ada Knight of Wands, ada Eight of Swords, ada Two of Cups. Oke. Di sini yang terlihat adalah ada seseorang yang ingin bergerak kepada kamu, tapi diharapkan kamu untuk bisa mendengarkan intuisi kamu dengan baik. Ya. Yang dimana di sini kamu harus belajar dari hal-hal yang udah terjadi dalam hidup kamu. Ya. Agar kamu tidak lagi bisa dibohongi, dimanfaatkan, dan ditipu oleh orang-orang yang mencoba untuk mendekati kamu. Makanya di sini jangan terlalu berharap sama orang lain, karena sumber kekecewaan adalah harapan kita sendiri yang terlalu tinggi, terlalu banyak ekspektasi. Ya, kalau nggak bisa mengikuti intuisi, nggak bisa dengerin intuisi hati, jangan terlalu berharap agar kamu nggak kecewa sendiri. Tapi kalau yang bisa mendengarkan intuisi, belajarlah dari apa yang udah terjadi, dengarkan intuisi kamu. Orang yang mencoba untuk bergerak ke kamu ini modus atau benar-benar tulus. Ya. Jadi di sini apa yang terlihat baik belum tentu baik, apa yang terlihat kurang baik belum tentu kurang baik. Yang bisa kamu lakukan adalah mengenali dulu tanpa membuat sebuah harapan. Ya. Terus ada seseorang yang berencana untuk membuat hal-hal sweet kepada kamu. Hal-hal indah kepada kamu. Ya. Seorang pasangan kamu ada ketakutan atau kekhawatiran untuk kehilangan kamu, sehingga dia akan memberikan hal-hal sweet kepada kamu. Tapi kamunya jangan gegabah dalam urusan memilih pasangan. Ya. Jangan kalau ada masalah dibaik-baikin bentar, langsung luluh tanpa memikirkan apa yang udah terjadi sebelumnya. Pokoknya dalam hubungan, dalam memilih pasangan, pastikan orang tersebut memilih kamu apa adanya, bukan ada apanya. Ya,
seseorang yang bisa menerima kekurangan kamu, bukan hanya kelebihan kamu. Jadi kalau urusan pasangan, jangan remehkan dalam soal memilih. Pokoknya yang jelas-jelas tahu semua keburukan kamu, kekurangan kamu. Ya, jadi jangan sampai waktu proses pengenalan atau pacaran di sini ya, disakiti, dikhianati, masih berharap dia berubah. Karena merasa sudah terlanjur sayang. Ya, ada yang dipukul gitu ya, belum jadi pasangan suami istri udah mukul lah. Gimana kalau udah jadi suami istri gitu? Ingat ya, seumur hidup itu lama banget ya, nggak sebentar. Jadi benar-benar waspada dan hati-hati dalam memilih pasangan ya. Memang ada seseorang yang saat ini ada rencana untuk melakukan hal-hal sweet, perhatian, hal-hal indah kepada kamu karena takut kehilangan. Tapi pastikan dulu ya, takut kehilangannya ini untuk selama atau hanya untuk meyakinkan kamu aja. Ingat, seumur hidup itu lama ya. Jadi stop untuk hanya memikirkan aku cinta dia, ya udah deh, siapa tahu nanti aku kalau tetap tulus, aku tetap baik, dia bisa berubah. Stop. Ingat, seumur hidup itu lama. Lebih baik kamu gagal pada saat pengenalan atau pacaran daripada udah nikah gagal. Nggak boleh pokoknya kamu gegabah dalam memilih pasangan untuk selamanya, bukan untuk kesenangan sesaat. Ya, belum apa-apa udah selingkuh lah. Mungkin dengan ditunjukkan ke kamu perselingkuhan bukan untuk membuat kamu down, kenapa harus begini, kenapa diselingkuhi terus lah, karena semesta ingin menunjukkan ke kamu kalau orang itu nggak baik. Ada orang yang lebih baik lagi. Jangan udah ditunjukkan bahwa orang itu nggak baik, berusaha pokoknya dia harus memilih aku, harus begini, aku udah terlanjur sayang, aku terlanjur cinta. Nggak boleh seperti itu. Ingat, seumur hidup itu lama. Jangan pernah berharap seseorang bisa berubah karena kamu memberikan ketulusan atau memberikan ini itu. Stop. Kamu layak untuk bahagia ya. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, ada seseorang yang saat ini lagi takut kehilangan kamu. Dia merenung, memikirkan apa rencana-rencana yang harus dia buat untuk bisa dapetin kamu lagi. Tapi pastikan dia takut untuk benar-benar kehilangan kamu selamanya. Bukan sesaat aja, bukan untuk hanya meyakinkan kamu. Ya, jadi ada orang yang lagi khawatir, merenung, mencari cara untuk meyakinkan kamu di sini. Di sini untuk kalian yang saat ini dalam kondisi kurang baik, ada perasaan berat banget, ada perasaan terbebani banget dalam menjalani hidup kalian saat ini. Ya, dengan berbagai macam masalah kalian sendiri-sendiri, tapi ada perasaan, ya Tuhan, kenapa harus aku? Kenapa sesulit ini? Kenapa sesakit ini? Kenapa seberat ini? Aku gak kuat Tuhan. Aku lelah, aku capek. Ada yang mungkin berdoa seperti itu. Percayalah, Tuhan yakin kamu bisa, makanya kamu diberikan ujian seperti ini. Karena kamu akan dinaikkan derajat kamu. Kamu akan dinaikkan kualitas hidup kamu. Ya, kamu akan lebih dihargai orang, kamu akan lebih dipandang orang. Karena aku melihat di sini akan ada kenaikan derajat atau akan ada kualitas hidup kamu yang lebih baik. Akan mendapatkan sesuatu yang istimewa ketika kamu berhasil untuk ikhlas
menerima takdir yang saat ini kamu jalani. Kalau kamu masih menggerutu, ya nggak akan ada jalannya. Makin lama kamu mendapatkan apa yang akan kamu dapatkan ini. Lah, ketika ada masalah, Tuhan itu merindukan kamu meminta pertolongan kepadanya. Kamu memohon hanya kepadanya. Kamu berdoa menangis hanya kepadanya. Disitulah Tuhan akan menunjukkan jalan keluar, ya, petunjuk kepada kamu. Dan setelah kamu sudah benar-benar lolos dari ujiannya, maka ada derajat hidup yang naik. Ya, akan ada sesuatu yang indah untuk kamu di sini. Ya. Adakah yang lagi mikirin proses pengadilan? Ya. Ada yang lagi berjuang perceraian, atau lagi ada perjuangan tentang masalah-masalah hukum di sini. Semoga apa yang kamu harapkan dan inginkan adalah sesuatu yang terbaik untuk kamu, ya. Family room, mungkin ada perkumpulan dengan keluarga, dengan teman-teman, ada sebuah acara di lingkungan tempat tinggal kalian. Aku melihat ada sebuah perkumpulan di sini. Ya. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya. Ada yang ingin melangsungkan pernikahan, atau di sini ada yang berharap untuk menikah, tapi itu tadi ya, sekali lagi jangan gegabah dalam memilih pasangan. Jangan karena ketika dia memberikan hal-hal yang manis, hal-hal yang indah, kamu langsung mengharapkan, ya, harapan kamu yang tinggi kepada dia. Ya, takutnya di sini kekecewaan yang akan kamu dapatkan. Ada yang udah lagi mikirin tentang pernikahan, ya, mungkin lagi mikirin acaranya, ada yang mikirin proses-prosesnya, atau memang itu tadi ya, ada yang berkeinginan untuk menikah, tapi jangan gegabah dalam mengambil keputusan atau mengambil pilihan. Kamu harus benar-benar mengenal lebih jauh, ya. Pastikan seseorang yang menjadi tujuan kamu adalah seseorang yang benar-benar bisa menerima kekurangan kamu. Oke, di sini ada kesenangan, kebahagiaan. Mungkin ada yang lagi kumpul-kumpul bersama dengan teman-teman, atau ada rencana untuk memanjakan diri. Ya, di sini ada yang pergi ke salon atau spa, pijat, relaksasi, atau hanya sekedar kumpul-kumpul sama teman, atau kumpul-kumpul dengan keluarga, ada canda, ada tawa, ya, ada sukacita, di sini ada kegembiraan, ya. Ada good news. Akan ada sebuah kabar yang baik untuk kamu, kabar yang menyenangkan untuk kamu di sini. Tapi hati-hati, ada sebuah accident di sini. Hati-hati ya kalau di jalan mau berpergian. Ya, jangan lupa baca doa di sini. Beberapa dari kalian kalau nggak hati-hati di sini ada kejadian-kejadian tak terduga, ya. Ada sebuah accident gitu. Makanya kalau lagi nyetir atau lagi apa, yang fokus, ya, yang hati-hati, nggak usah buru-buru, ya. Ada keluarga yang menanti di rumah. Jadi buat apa sih kamu buru-buru, toh sama aja. Ya, akan sampai tujuan. Atau hati-hati kalau jangan sampai kesandung, ya, atau ada sebuah hal-hal tertentu, ya. Tapi semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan oleh mala bahaya. Oke.
Ya, ada seseorang yang lagi takut kehilangan kamu. Ya, takut kehilangan kamu. Di sini dia akan melakukan sesuatu hal, ya, untuk tetap mendekat kamu agar dia nggak benar-benar kehilangan kamu. Dia akan melakukan sebuah cara atau melakukan sebuah rencana, ya, untuk baik-baikin kamu, untuk meyakinkan kamu agar dia nggak kehilangan kamu. Oke. Ya, ada seseorang yang ingin banget minta maaf sama kamu karena dia merasa bersalah sama kamu. Ya, dan itu tadi ya, dia takut kehilangan kamu. Tapi ada juga yang karena dia takut kehilangan kamu, selain dia akan melakukan hal-hal baik sama kamu, ya, agar kamu yakin, agar kamu percaya. Di sini ada yang membuat sebuah ritual, ya, ritual magic, karena dia ingin minta maaf sama kamu. Mungkin dia membuat ritual ini agar ketika dia minta maaf, kamu bisa memaafkan dia. Atau ada yang membuat ritual ini agar dia nggak kehilangan kamu, agar dia bisa mendekap kamu lagi, agar dia bisa memiliki kamu lagi karena dia takut kehilangan kamu. Jadi malah hati-hati juga, misalkan ada seseorang yang udah pergi terus ujuk-ujuk kembali, baik-baikin kamu, melakukan hal sweet sama kamu, ya, terus ngasih sesuatu sama kamu. Hati-hati ya, karena di sini kok ada seseorang yang membuat sebuah ritual karena ingin minta maaf agar kamu bisa memaafkan, dan ada yang membuat untuk dia tidak kehilangan kamu, ya. Energi dan pesan untuk hari ini, apa yang terjadi untuk hari ini? Oke. Bersabarlah, dalam waktu dekat harapan kamu akan terwujud. Oke, di sini beberapa dari kalian akan makan makanan lezat, mungkin ada perkumpulan, ada sebuah acara yang akan kamu lakukan di sini, terus kumpul-kumpul, ada yang lagi makan makanan ya, atau minum-minuman lezat gitu, atau kamu hanya sekedar kayak posting, ngelihat postingan, ngelihat vlog, ngelihat konten berisi makanan, terus kamu ingin beli sesuatu tuh, ya, aku pakai ojek online aja, aku pengen makan ini gitu, karena lagi ngeliat sesuatu, atau langsung pergi nih ke suatu tempat karena ngelihat sebuah makanan yang kayaknya enak ya, aku pergi ke sini untuk makan ini gitu. Atau ada acara perkumpulan, kumpul-kumpul sama lingkungan tempat tinggal atau lingkungan keluarga gitu ya, kumpul-kumpul makan makanan bersama ya, makan makanan lezat ya. Si dia akan berusaha untuk membuat kamu jatuh cinta, ya. Ada yang membuat sebuah ritual agar membuat kamu bisa kembali dan jatuh cinta, atau bisa jadi ada orang baru yang akan berusaha untuk membuat sebuah ritual agar kamu di sini bisa jatuh cinta, agar kamu bisa ditaklukkan. Oke. Di sini ada yang olahraga, jalan-jalan ya, kayak jalan-jalan gitu ya, atau olahraga atau keliling-keliling biar bugar, biar fresh di sini. Ada yang jalan kaki gitu ya, olahraga jalan kaki, atau ada yang nge-gym di sini. Ya. Kamu akan bertemu atau apa ya, teringat gitu ya, entah kamu bertemu seseorang di masa lalu, terus kamu mengingat sebuah kenangan di masa lalu, entah itu ada obrolan yang akhirnya mengingatkan kamu dengan masa lalu,
atau bisa jadi kamu lagi bongkar-bongkar barang terus menemukan sebuah barang yang mengingatkan kamu dengan masa lalu, atau makan sesuatu yang mengingatkan kamu di masa lalu, atau ada acara-acara tertentu yang akhirnya membuat kamu teringat dengan momen-momen di masa lalu di sini. Oke, ada yang akan mencoba untuk sesuatu yang baru ya, entah itu hobi baru, entah itu ada keinginan untuk memiliki usaha baru, ya. Beberapa dari kalian selamat ya, ada rezeki datang tak terduga ya. Kalau yang hal-hal baik ini kita aminkan ya. Oke, kita akan melihat pesan semesta untuk hari ini. Pesan semesta untuk kita semua di hari ini. Pesan semesta untuk kita semua di hari ini. Oke, bidik sasaran keinginan. Fokuskan semua pikiran, perasaan, dan tindakan kamu pada target yang diinginkan. Kuncilah sasarannya, ingatlah untuk memikirkan apa yang Anda inginkan, bukan pada apa yang Anda tidak inginkan. Ya, jadi di sini bidik sasaran keinginan itu fokuskan pikiran kamu pada sesuatu yang kamu inginkan, agar lebih besar kemungkinan yang terwujud itu adalah sesuatu yang sering kamu pikirkan. Kamu jangan terlalu memikirkan apa yang tidak kamu inginkan, agar yang terjadi dalam hidup kamu itu bukanlah sesuatu yang tidak kamu inginkan ini. Karena ada yang namanya energi pikiran. Semakin kuat atau semakin sering kamu memikirkan sesuatu hal dalam hidup kamu, semakin kamu sering fokuskan sesuatu hal itu, maka yang akan terwujud atau yang akan terjadi dalam hidup kamu itu adalah sesuatu yang sering kamu pikirkan itu. Ya, lebih besar kemungkinan terwujud. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita itu sebagian besar terbentuk dari apa yang selama ini kita pikirkan. Entah kamu pernah berpikir di masa lalu kamu, ya, di masa kecil kamu tanpa kamu sadari, waktu besar yang terjadi itu sesuatu yang kamu bayangkan atau kamu pikirkan. Lah saat ini jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu berlebihan, jangan terlalu memfokuskan pikiran kamu kepada sesuatu yang kamu tidak inginkan, ya, agar sesuatu yang tidak kamu inginkan itu tidak terjadi dalam hidup kamu. Berusahalah untuk selalu berpikir atau memfokuskan hal-hal yang baik di sini. Ya. Jadi makanya di sini kayak kuncilah sasarannya ya. Jadi pikirkan sesuatu yang memang seharusnya kamu pikirkan, karena ingat untuk memikirkan apa yang kamu inginkan, bukan apa yang tidak kamu inginkan. Ya, agar sesuatu yang terwujud itu sebuah target yang baik-baik aja ya, yang akan tercipta. Terus di sini memberi dan menerima. Dalam hidup ini, memberi dan menerima seperti menarik dan menghembuskan nafas. Ya, kamu narik, mengeluarkan nafas. Ya, ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima membuat kita tidak selaras dengan semesta. Untuk kesehatan, kesejahteraan terbaik, ya. Terus keseimbangan keduanya. Oke, di sini kayak kita menghembuskan nafas, dari nafas, buang nafas. Ya, kalau kita nari aja nggak buang-buang, ya nggak mungkin, ya. Kita nggak nari nafas, buang aja, ya nggak bisa. Semuanya harus selaras, ya. Itu adalah hukum alam. Kalau kita menginginkan untuk menerima sesuatu, kita harus berani untuk mengeluarkan atau berani untuk memberi. Ketika kamu menginginkan ada rezeki datang yang besar atau rezeki datang tak terduga untuk kamu ya, keberlimpahan datang untuk kamu, ya kamu harus berani untuk memberi, mengeluarkan. Ya, kita sedekah berapa? Tanpa kamu sadari, dalam waktu dekat setelah kamu sedekah, ada keberuntungan-keberuntungan yang akan datang untuk kamu. Bahkan ada rezeki yang tak terduga yang datang untuk kamu. Ketika kamu menolong seseorang, pasti suatu saat kamu akan ditolong orang, meskipun mungkin bukan oleh
orang yang kamu tolong tadi, bisa jadi pertolongan itu datang dari orang lain. Itulah hukum tarik menarik, ya, memberi dan menerima yang harus selaras. Jadi kalau kita berbuat jahat, ya suatu saat nanti kita akan mendapatkan balasan perbuatan yang jahat, meskipun bukan dari orang yang kita jahat, itu bisa jadi dari orang lain. Ya, kalau kita berbuat baik, begitu pun juga akan ada orang yang akan berbuat baik sama kita. Kalau kita menolong orang, ya suatu saat kita bisa ditolong oleh orang lain. Itulah sebuah hukum alam. Ya, terutama untuk kalian, aku pingin banget nih ada rezeki berlimpah untuk aku, rezeki datang. Ya, lah kamu aja jarang bersedekah. Sedekah itu nggak harus mewah, yang penting ikhlas. Walaupun 2000 perak, 1000 perak, yang penting kamu ikhlas. Disitulah keikhlasan kamu diuji. Ketika kamu benar-benar ikhlas, maka kamu berhasil untuk menarik sesuatu yang lebih besar datang buat kamu. Kayak gitu. Ya. Ikuti intuisi kamu ya. Tadi ada disuruh untuk intuition ya, disuruh untuk mengikuti intuisi. Percaya dan ikuti intuisimu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu, merespon yang terbaik saat ini, dan miliki pengharapan untuk masa depan. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye-bye.